Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan berbahagia pada hari ini. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali belajar tentang Pati Sandi atau Tumimbal Lahir. Dan mari kita simak bersama-sama uraian materinya. Teman-teman mahasiswa, jadi di dalam konsep Buddhism bersumber dari Abhidhamma Sangha ataupun kitab-kitab lainnya bahwa terdapat 4 cara makhluk hidup bertumimbal lahir. Yang pertama adalah disebut dengan istilah Jala Buja Yoni atau makhluk hidup yang lahir dari kandungan seperti misalnya contoh manusia, kemudian kuda, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Andaja Yoni atau makhluk yang lahir dari telur seperti burung, ayam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Sansedaja Yoni atau makhluk hidup yang lahir dari kelembapan. Kemudian yang keempat adalah disebut dengan istilah Opapatika Yoni, yaitu makhluk yang lahir secara spontan atau langsung membesar seperti makhluk-makhluk dewa, kemudian Brahma, kemudian makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengurai atau membahas tentang 4 macam Pati Sandi berdasarkan luka atau yang pertama adalah Apaya Pati Sandi, yaitu bertumimbal lahir di alam Apaya. Kemudian yang kedua adalah Kama Sugati Pati Sandi atau bertumimbal lahir di alam Kama Sugati. Yang ketiga adalah Rupa Wacara Pati Sandi atau bertumimbal lahir di alam rupa. Dan yang keempat adalah Arupa Pati Sandi atau bertumimbal lahir di alam arupa. Kemudian selanjutnya selain berdasarkan cara lahirnya, kemudian juga berdasarkan tempat lahirnya, di sini juga ada analisis mengenai 2 jenis Pati Sandi. Yang pertama adalah Pati Sandi Cita dan Pati Sandi Rupa. Teman-teman mahasiswa, kita bahas terlebih dahulu yang Pati Sandi Cita. Jadi beberapa makhluk bertumimbal lahir berdasarkan kesadaran atau disebut dengan istilah Pati Sandi Cita. Ada 19 macam kesadaran atau cita winyana. Ada 3 jenis cita winyana ya teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah Kama Wacara Wipaka Cita, ada 10 jenis. Kemudian Rupa Wacara Wipaka Cita, ada 5 jenis kesadaran. Dan Arupa Wacara Wipaka Cita, ada 4 jenis. Kemudian yang kedua tadi cara Pati Sandi itu adalah Pati Sandi Rupa. Pati Sandi Rupa yaitu lahir dengan rupa, yaitu terdapat makhluk yang bertumimbal dengan materi yang disebut dengan Pati Sandi Rupa, yang disebut dengan Jiwitana Waka Kalapa Rupa. Dan Jiwitana Waka Kalapa Rupa ini ada bersekutu dengan 9 macam rupa, yaitu yang pertama adalah unsur tanah atau padat atau unsur patawi. Yang kedua adalah unsur air atau cair atau apodhatu. Yang ketiga adalah unsur api atau panas, disebut juga dengan tejo dhatu. Dan yang keempat adalah unsur angin atau gerak, disebut dengan wayo dhatu. Yang kelima adalah warna atau wana. Kemudian yang keenam adalah bau atau gando. Yang ketujuh adalah rasa atau raso. Unsur kedelapan adalah makanan atau oja. Dan unsur yang kesembilan adalah unsur kehidupan atau jiwita. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, kita akan membahas tentang Kama Wacara Wipaka Cita. Tadi yang pertama adalah UPK Santirana Akusala Wipaka Cita, yaitu bertumimbal lahir dalam Apaya Bumi 4. Kemudian yang kedua adalah UPK Santirana Kusala Wipaka Cita, bertumimbal lahir di dalam alam manusia atau manusia bumi dan dewa bumi tingkat rendah. Yang ketiga adalah Somanasa Sagatang Nyana Sampayutang Asan Karika Wipaka Cita. Yang keempat, Somanasa Sagatang Nyana Sampayutang Sasan Karika Wipaka Cita. Yang kelima adalah Somanasa Sagatang Nyana Wipayutang Asan Karika Wipaka Cita. Dan yang keenam adalah Somanasa Sagatang Nyana Wipayutang Sasan Karika Wipaka Cita.
Selanjutnya yang ketujuh adalah UPK Sahagatang Nyana Sampayutang Asan Karika Wipaka Cita. 8. UPK Sahagatang Nyana Sampayutang Sasan Karika Wipaka Cita. Yang ke-9 adalah UPK Sahagatang Nyana Wipayutang Asan Karika Wipaka Cita. Dan yang ke-10 adalah UPK Sahagatang Nyana Wipayutang Sasan Karika Wipaka Cita. Teman-teman mahasiswa, dari poin ketiga sampai ke-10 disebut dengan Maha Wipaka Cita 8 yang bertumimba lahir atau mendorong suatu makhluk bertumimba lahir dalam manusia bumi atau alam manusia dan alam dewa bumi 6. Kemudian selanjutnya diuraikan atau dijelaskan bahwa manusia yang bertumimba lahir dengan kesadaran UPK Santirana Kusala Wipaka Cita, tadi yang poin nomor 2 ya, akan terlahir sebagai manusia cacat atau cacat sejak lahir, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah jacanda atau terlahir dengan mata yang buta. Kemudian yang kedua adalah jaca bandira atau terlahir dengan telinga yang tuli. Yang ketiga jaca ghanaka, itu terlahir dengan kondisi hidung yang cacat. Jaca maga atau terlahir sebagai orang yang bisu. Dan kelima adalah jaca jala, yaitu terlahir sebagai manusia yang bodoh luar biasa. Yang keenam adalah jaca mataka atau terlahir sebagai orang yang gila. Kemudian yang ketujuh adalah pandaka atau wadam atau banci. Kemudian yang kedelapan adalah oba tobayanjanaka, yaitu manusia yang memiliki 2 alat kelamin. Yang ke-9 adalah napumsaka atau manusia yang tidak memiliki kelamin. Dan yang ke-10 adalah mama atau terlahir sebagai manusia yang gagap. Teman-teman mahasiswa, pembahasan yang kedua adalah mengenai rupa wacara wipaka. Ada 5 jenis, yaitu yang pertama adalah rupa wacara patama jana wipaka cita, yaitu bertumimba lahir dalam patama jana bumi 3. Yang kedua, rupa wacara dutia jana wipaka cita, yaitu bertumimba lahir dalam dutia jana bumi 3. Yang ketiga, rupa wacara tatia jana wipaka cita, bertumimba lahir dalam tatia jana bumi 3. Yang keempat, rupa wacara catuta jana wipaka cita, bertumimba lahir dalam tatia jana bumi 3. Dan yang kelima adalah rupa wacara pancama jana wipaka cita, yaitu bertumimba lahir dalam catuta jana bumi 6. Kemudian diuraikan bahwa jiwita waka kalaparupa bertumimba lahir dalam asanya sata bumi 1. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu arupa wacara wipaka cita. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah angka sanancayatana wipaka cita, bertumimba lahir dalam angka sanancayatana bumi. Yang kedua, winyanancayatana wipaka cita, bertumimba lahir dalam winyanancayatana bumi. Kemudian yang keempat adalah akincana yatana wipaka cita, bertumimba lahir dalam akincana yatana bumi. Dan yang keempat adalah newasanya nasanya yatana wipaka cita, bertumimba lahir dalam newasanya nasanya yatana bumi. Teman-teman mahasiswa, demikian tadi uraian mengenai pati sandi cita dan pati sandi rupa. Dan selanjutnya kita akan mengurai sedikit tentang cuti dan pati sandi. Jadi diuraikan bahwa makhluk yang cuti langsung pati sandi atau makhluk yang meninggal akan terlahir kembali. Jadi makhluk dari alam asalnya Sata Brahma hanya memiliki rupa, tidak memiliki nama. Karena itu asalnya Sata Brahma bernama rupa pati sandi. Kemudian Arupa Brahma tidak memiliki rupa, sebab itu Arupa Brahma disebut arupa pati sandi. Kemudian makhluk yang lain yang tidak termasuk asalnya Sata Brahma dan Arupa Brahma adalah makhluk yang memiliki rupa dan nama, memiliki badan dan batin, sehingga disebut rupa-rupa pati sandi.
Teman-teman mahasiswa, yang pertama akan kita bahas bagaimana arupa Brahma Cuti. Jadi, bila makhluk arupa Brahma Cuti atau meninggal, terdapat patisandicita yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama adalah timbul dalam arupa bumi lagi, yaitu patisandi dengan arupa wipaka 4. Timbul dalam arupa bumi tingkat itu atau tingkat yang lebih tinggi, namun tidak dapat terlahir dalam tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, tumimba lahir dalam kama bumi akan menjadi tihetuka dan disebut kama tihetuka patisandi, yaitu patisandi dengan maha wipaka nyana sampayuta 4. Kemudian selanjutnya bahwa arupa Brahma yang telah menjadi Arya tidak bertumimba lahir dalam kama bumi lagi, dan Newa Sanyana Sanyayatana Brahma yang telah menjadi Arya tidak bertumimba lahir dalam bumi lain, sebab akan menjadi arahat dan parinibbana dalam Newa Sanyana Sanyayatana bumi itu. Yang kedua adalah rupa Brahma Cuti. Bila makhluk rupa Brahma Cuti, maka akan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah anagami yang merupakan rupa Brahma dalam Sudawasa Bumi 5 jika tidak berhasil menjadi arhat dan parinibbana dalam alam itu, maka jika cuti harus patisandi dalam Sudawasa Bumi tingkat yang lebih tinggi hingga mencapai parinibbana. Yang kedua, rupa Brahma dalam 10 bumi tidak termasuk Sudawasa Bumi dan Asanya Sata Bumi 1 memiliki patisandicita sebanyak 17 bulatan, yaitu tumimba lahir dalam arupa Brahma, yaitu patisandi dengan arupa wacara wipaka cita 4. Yang kedua, tumimba lahir dalam rupa Brahma lagi, yaitu patisandi dengan rupa wacara wipaka 5. Dan yang ketiga adalah tumimba lahir dalam kama sugati bumi 7, yaitu patisandi dengan maha wipaka cita 8, menjadi tihetuka dan dwihetuka tetapi tidak menjadi ahetuka sarta. Dan yang ketiga adalah apabila Asanya Sata meninggal atau cuti, akan bertumimba lahir hanya dalam kama sugati bumi 7 menjadi tihetuka dan dwihetuka pugala. Urayanya atau penjelasannya adalah bahwa rupa Brahma yang menjadi Arya tidak bertumimba lahir dalam kama bumi lagi dan dalam rupa bumi tingkat rendah. Bagi rupa Brahma yang menjadi Arya dalam tingkat WH pala bumi dan belum berhasil menjadi arahat, tidak akan tumimba lahir di bumi yang lain sampai ia mencapai parinibbana. Mereka harus bertumimba lahir berulang-ulang dalam WH pala bumi sehingga menjadi arahat dan parinibbana di alam tersebut. Dan yang ketiga, teman-teman, kita akan bahas tentang dewa dan manusia cuti. Bila makhluk dewa atau manusia cuti, patisandinya tidak tetap. Makhluk ini dapat tumimba lahir dalam apaya bumi, manusa bumi, dewa bumi, rupa bumi, dan arupa bumi. Dan hal ini ditentukan menurut karmanya. Jadi, bila kama sugati pugala cuti, terdapat 20 patisandi yang mungkin terjadi dan dapat terjadi dalam 31 alam kehidupan seperti dijelaskan di bagian awal tentang 20 patisandi tadi ya teman-teman. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu apaya sata cuti. Apaya sata yang cuti atau makhluk-makhluk di alam apaya yang meninggal memiliki 10 kemungkinan patisandicita. Mereka dapat bertumimba lahir dalam apaya bumi, manusa bumi, dan dewa bumi, namun tidak mampu bertumimba lahir dalam Brahma bumi. Teman-teman mahasiswa, demikian tadi telah kita urai secara singkat mengenai tumimba lahir atau patisandi daripada makhluk-makhluk yang berada di dalam 31 alam kehidupan ini dan materi ini bersumber dari Abhidhamma Sanggaha Pandit Jinaratana Kaharudin tahun 2005. Dan teman-teman bisa memperkaya atau memperluas pemahaman wawasan dengan mengambil referensi dari sumber-sumber lain yang bersinergi dengan materi yang sedang kita bahas. Demikian teman-teman mahasiswa, saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat selalu, semoga selalu dalam sehat dan bahagia, dan saya ucapkan terima kasih. Sukiyatu Namo Buddhaya.